Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen yang kedua ini kita bakal lanjutin di segmen yang pertama. Betul. Yaitu kepemilikan klub Premier League. Jadi kan kalau misalkan di segmen pertama itu tuh dimiliki oleh konglomerat dan perusahaan. Jadi sebenarnya nggak semua orang kaya bisa jadi pemilik klub Premier League. Dan yang pertama tadi kan udah pengusaha dan konglomerat. Di bagian kedua ini kami akan menjelaskan latar belakang pemilik klub Premier League yang berasal dari investasi, asuransi dan juga keuangan. Kira-kira kayak gitu Kak. Yang berikutnya ada kita klub Bournemouth. Yaitu latar belakangnya adalah pemilik perusahaan asuransi. Nah, Bournemouth ini dimiliki oleh pengusaha Amerika Serikat. Namun Bill Foley salah satu yang berbeda karena dia ini bukan bukan aduh saya jadi gitu Yola. Jadi kalau Foley sekarang atletnya Yola. Karena bukan latar belakang investor finansial, melainkan asuransi. Kalau yang tadi kan kebanyakan dari finansial ya. Betul. Nah, Foley ini mengalami karir di Akademi Militer Amerika Serikat atau USMA. Ya. Betul. Setelah menjadi second lieutenant atau letnan 2 di US Air Force, ia kemudian melanjutkan pendidikan hukum di University of Washington dan kemudian berkarir sebagai pengacara hukum korporat. Jauh banget ya. Betul ya, sebenarnya dari Amerika, dari tentara ya. Atau emang jenjang karirnya berarti bagus juga kalau di Amerika ya. Kayak di kita lah. Lulusan akademi militer, akademi kepolisian itu tuh orang-orang sukses semua. Iya benar, saya nggak bisa makan. Iya. Ada yang enggak? Udah lanjut. Sejak masih di akademi militer, Foley rajin berinvestasi saham ternyata dan meraih puluhan ribu dolar pada saat waktu senggang gitu. Jadi waktu dia masih pendidikan kayak semacam pas kita kuliah lah. Di sisi lain, sementara kita waktu masih kuliah lebih sering main PES untuk memperebutkan cewek hayalan. Ingat aja di kosan Satria. Benar. Zaman kita tuh ya kalau gak nugas ya pasti main PES. Terus taruh aja tuh ya remeh lah. Harus main investasi. Benar. Kocak. Kekayaannya melesat setelah menjadi tokoh kunci di Fidelity National Financial, sebuah perusahaan penyedia layanan asuransi yang merupakan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Sebelumnya, pria 78 tahun ini sudah memiliki klub hoki NHL, Vegas Knights, dan saham di kesebelasan Ligue 1 Prancis, FC Lorient. Makanya dia ini beruntung terus. Kenapa tuh? Karena punya klub hoki. Wah, hoki itu olahraga. Yang berikutnya ada Burnley. Dan ini adalah akhir era pengusaha lokal dan awal masuknya kepemilikan asing. Betul. Jadi emang tadi kalau kita sebutin kan emang hampir semuanya tidak berasal dari Inggris ya. Mesir, Amerika. Nah, selama lebih dari 1 abad berdirinya si Burnley ini, mereka selalu didanai oleh pengusaha lokal Burnley. Nah, sialnya di musim masuknya investasi asing itulah klub yang identik dengan kesebelasan berseragam merah anggur dan biru langit ini terdegradasi ke championship. Nah, kecemasan pendukung Burnley tentang stereotip investor Amerika Serikat yang cenderung pelit dan tidak tahu apa-apa soal sepak bola perlahan pupus setelah melihat perkembangan yang terjadi di Burnley. Terutama setelah masuknya Vincent Kompany di kursi manajer mantan Man City. Untung si Burnley ini warna bajunya itu adalah merah anggur. Bukan anggur merah. Kenapa tuh emang? Soalnya kalau anggur merah itu yang selalu memabukkan diriku. Ini lirik lagu. Itu kan penyanyi Maggie Z kan? Almarhum Maggie Z. Terus saya cari liriknya Kak. Bagus banget Kak. Sebenarnya ada pesan-pesan. Ada pesan. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Ku anggap belum seberapa. Bila dibandingkan dengan senyumanmu. Wah, ini cocok dengan apa Zahra tadi. Anggur merah itu bukan. Gak ada bandingannya. Kenapa ujung-ujungnya jadi ini ya? Jadi Burnley ini dimiliki oleh ALK Capital. Alika jangan-jangan. Bukan, beda ini. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi media dan olahraga. Sosok dibaliknya adalah Alan Pace, ahli finansial dan inovator teknologi olahraga. Karena ini bukan Alan Pace, PES kali. Pace dia dari timur dong. Alan Pace ini mungkin orang Papua. Bisa jadi sih. Dia kalau jajan di Mamat Gun Shop. Ada senjata. Astaga. Sebelum menjadi managing partner di ALK Capital, Pace adalah Head of Sales and Client Solutions di salah satu divisi di Citibank. Dalam bidang olahraga, Alan Pace juga menjadi sosok yang memperkenalkan produk teknologi untuk rekrutmen pesepak bola, yaitu AI Scout dan Player Lens ke pasar Inggris. Gitu. Berikutnya nih ada tim kesayangan saya. Betul. Dari Chelsea. Yaitu pemiliknya latar belakangnya ahli finance, pembeli aset dan juga pembuat untung yang andal.
Nah, saat perang Ukraina Rusia Satu-satunya berkecamuk, kerugian adalah dengan dia beli Chelsea. dia akhirnya merasakan kerugian. Dia setelah membeli klub ini. Nah, saat perang kemarin nih Ukraina Rusia, tidak ada yang fans Chelsea yang tidak pernah menyangka apa yang terjadi atau ya konsekuensinya apa yang akan mereka alami ke depannya. Nah, hal yang paling berat adalah kehilangan Roman Abramovich, Taipun Rusia tuh saya dulu nyebutnya, sang penyelamat Chelsea, karena ya tidak bisa dipungkiri dia Taipun mah topan coy. Iya, tapi dulu kayak Taipan atau Taikun. jadi istilah bencana alam nih kita bahas. Ya istilahnya dulu si Roman Abramovich ini membawa badai ke Liga Inggris gitu loh. Oh, membawa badai ke Liga Inggris dengan pembelian dan juga investasi dia. Makanya. Tapi ya itu tadi setelah perang itu terjadi, benar. Kepergian Abramovich dan juga kedatangan pemilik baru yaitu sosok bernama Todd Boehly di bawah bendera konsorsium Blue kok jelas mengubah semuanya sekarang. Boehly ini bersama Mark Walters yang sebelumnya dikenal sebagai pemilik klub bisbol MLB, Los Angeles Dodgers, dan klub basket NBA LA Lakers adalah ahli dalam membeli aset dan menjualnya dengan profit besar. Jadi ini kayak jual beli tapi ujung-ujungnya cuan gitu. Benar. Dan perubahan Chelsea ini juga Alika pasti nggak nyangka kan kalau Chelsea sekarang berubah jadi klub Karang Taruna dengan para pemain muda. Enggak, kalau saya ini klub kandang babi. Aduh. Di awal karirnya Boehly pernah bekerja sebagai bankir di Citibank. Wah, Citibank mana ya? Citibank yang tadi pemilik Burnley juga. Kemudian di Credit Suisse First Boston. Tapi ini aneh banget sih Kak. Kenapa ya? Temen saya kerja di Citibank tapi gitu-gitu aja gitu. Gak jadi pemilik klub. Ya emang belum aja bro. Tapi emang dia bukan jadi bankir, tapi jadi cangkir. Jadi gitu-gitu. Ya gak akan berkembang dong karirnya. Pada 2015, Boehly mendirikan Eldridge Industries, konglomerasi yang bergerak dalam bidang investasi. Eldridge melakukan investasi di berbagai industri, diantaranya asuransi, manajemen aset, teknologi, olahraga, media, real estate, sampai sektor konsumen. Nah, Boehly ini masuk dalam daftar Los Angeles Business Journal dari 500 orang paling berpengaruh di 2017 sampai 2021. Pada tahun 2022, dia masuk dalam daftar Forbes 400 dan Bloomberg 50 ke dalam daftar orang paling orang Cina. Tadi ke bawah jadi yang Fosun. Daftar orang paling berpengaruh dalam bisnis global. Nanti 2024 dia masuk ke daftar orang gagal. Investasi paling gagal. Bodong. Berikutnya ada Tottenham Hotspur, yaitu keberuntungan Black Wednesday, investasi dan juga pedagang falas. Nah, sebagian besar pasti tidak ada yang menyangka bahwa Daniel Levy adalah bos besar Tottenham Hotspur. Namun nyatanya tidak demikian. Spurs ini punya sosok misterius di balik kepemilikan klubnya. Dia adalah Joe Louis. Ada seseorang yang mengontrol Daniel Levy. Betul, kayak presiden. Nah, lain dari Amerika kan. Dia kan mengontrol alien sebenarnya. Mengontrol juga. Bener, atau jangan-jangan dia aliennya. Nah, lahir dari latar belakang keluarga Yahuda. Betul. Yahudi. Dari teman saya tuh muda. Yahudi, Louis ini meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun untuk membantu menjalankan bisnis catering milik ayahnya, Tavistock Banqueting. Nah, ketika dia mengambil kendali, dia ini dengan cepat mengembangkannya dengan menjual barang-barang mewah kepada turis Amerika. Dia kemudian menjual bisnis tersebut pada tahun 1979 untuk mendapatkan kekayaan awalnya. Semuanya itu sebenarnya bisnis-bisnis kecil-kecilan. Kecil awalnya benar. Tapi kalau dijalani dengan baik, setiap malam sholat tahajud. Benar nih. Insya Allah ya. Setelah menjual bisnis keluarga pada akhir 1970-an, Louis pindah ke perdagangan mata uang pada 1980-an. Asalnya mau jual beli matahari, tapi males Kak, jualnya harus malam. Kalau siang panas. Jual beli matahari itu gimana caranya? Ia kemudian mendirikan Tavistock Group, sebuah grup investasi yang kini bergerak di dalam banyak sektor. Mulai dari jasa keuangan, restoran, barang mewah, energi, clothing bank mungkin. Bukan energi. Serta olahraga. Pada bulan September 1992, Louis bekerja sama dengan triliuner George Soros. Wah. Ini tuh dari nama-namanya yang dianggap sebagai pemegang keuangan dunia. Elit global tuh si George Soros ini. Selalu dibahas ya. Benar. Untuk bertaruh pada jatuhnya pound sterling dari mekanisme nilai tukar Eropa. Peristiwa yang dijuluki Black Wednesday itu membuat Louis itu sangat kaya raya pada akhirnya.
Beberapa orang berpendapat bahwa dia menghasilkan lebih banyak uang dari acara tersebut daripada si Soros yang orang elit globalnya sendiri gitu. ya. Soros pun akhirnya menyerah dan jualan teh botol. Sosro dong. Bisa juga dari tadi ini Soros tuh merek apa ya? Sosro bener. Louis sendiri masih menjadi pedagang valuta asing yang aktif dan dalam Sunday Times Wishlist terbaru, Louis berada pada urutan ke-41 dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar 4,3 miliar pound. Kayak kaya emang ya. Nah, pengusaha kelahiran 1937 itu juga mendirikan INIC mungkin ya, yang berinvestasi di banyak klub sepak bola, termasuk Slavia Praha, Rangers FC dan juga AEK Athens. Jadi di berbagai macam negara tuh. NIC ini juga memasukkan uang ke dalam perangkat lunak, hiburan dan juga bisnis lainnya. Louis ini memilih lulusan Cambridge yang saat itu berusia awal 30-an untuk menjalankan kerajaannya, Daniel Levy. Jadi tadi kan dia jadi sosok di belakang layar aja sebetulnya. Nah, grup milik Lewis ini membeli saham utama di Spurs pada tahun 2001 dari Alan Sugar yang juga digantikan oleh Levy sebagai chairman dengan ANIC sebagai pemegang saham mayoritasnya. Alika tahu nggak kenapa si Alan Sugar diganti sama si Levy? Kenapa tuh? Diabetes. Wah, Sugar ya. Kebanyakan gula. Itu nama dia, orang Inggris. Nah, menarik ya kayak yang soal orang-orang kaya ini tuh berasal dari investasi keuangan, asuransi gitu-gitu ternyata ya. Dan pada ujungnya mereka ya jadi pengusaha aja, tahu celah untuk mengembangkan kekayaan mereka sendiri. Itu. Betul. Menarik ya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.